Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Rahmi Anekesari, MPDI. Selamat pagi juga teman-teman Tadris Matematika kelas B. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 13 presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sinta Isani dengan nomor NIM 2621055 sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian selanjutnya ada rekan saya Lila Dalalah dengan nomor NIM 2621056 sebagai pemateri 2. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang menganalisis karya ilmiah, artikel, makalah, dan skripsi. Kemampuan menulis mahasiswa di perguruan tinggi seharusnya sudah tidak diragukan lagi. Namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan-kesalahan ejaan dalam penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, artikel, maupun skripsi. Mereka kurang memperhatikan bahwa kesalahan sedikit saja bisa menimbulkan multitafsir bagi pembaca. Nah, pada kali ini kita akan mengamati lebih dalam lagi kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering ditemui dalam karya ilmiah. Untuk yang pertama, ada kesalahan pemakaian huruf. Kesalahan pemakaian huruf yang ditemukan adalah kesalahan berhubungan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada kesalahan pemakaian huruf vokal. Kesalahan pemakaian huruf vokal yang ditemukan dalam kalimat adalah kesalahan huruf vokal. E, A, E menjadi I dan O menjadi E. Berikut ini merupakan contoh kesalahan pemakaian huruf vokal tersebut. Salah satu contohnya adalah misalkan pertanyaan nomor 14 mempunyai nilai R hitung kurang lebih 195. Nah, untuk di sini nomor itu salah. Yang benar nomor pakai O, bukan pakai E. Jadi yang benar pertanyaan nomor 14 mempunyai nilai R hitung. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kesalahan pemakaian huruf kapital. Nah, jadi dalam pedoman umum EYD terdapat beberapa kaidah penulisan huruf kapital. Jadi kita harus memperhatikan yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Kemudian huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama nama bulan, huruf pertama nama geografi, huruf pertama petikan langsung, kemudian juga huruf pertama dalam menulis ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Dan yang terakhir itu dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, biasanya kesalahan pemakaian huruf kapital itu diantaranya ada pada penulisan awal kalimat, huruf pertama nama bulan dan juga huruf pertama nama geografi, serta huruf pertama nama judul. Berikut merupakan contoh kesalahan pemakaian huruf tersebut. Nah, di sini ada kecap adalah bumbu terbuat dari biji kedelai hitam. Nah, ini di sini kecap untuk huruf K pada kata kecap, yaitu kata yang terdapat pada awal kalimat ini K-nya kecil. Ini salah, harusnya K-nya besar seperti yang ada pada perbaikan atas kesalahan tersebut ini. Ini yang benar. K-nya besar. Kecap adalah bumbu yang terbuat dari biji kedelai hitam. Kemudian hidroponik ini juga pada awal huruf awal pada kata. Ini hanya kecil, ini salah. Yang benar itu hanya besar, seperti yang ada pada perbaikan.
Nah, untuk contoh yang lain lagi bisa dilihat di makalah. Kemudian yang terakhir ada kesalahan pada pemakaian huruf miring. Kesalahan pada pemakaian huruf miring diantaranya adalah tidak menggunakan huruf miring pada penulisan nama ilmiah atau kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya seperti pada contoh 2, subsistem budidaya on-farm merupakan subsistem yang penting dari sistem dan usaha agribisnis. Ini pada kata on-farm ini harusnya ditulis miring seperti pada perbaikan. Ini yang benar. Kemudian yang pada contoh kesalahan pemakaian huruf yang nomor 1 itu juga yang berasika rapafar. Itu juga harusnya ditulis miring seperti yang benar pada perbaikan nomor 1. Ini sudah dibenarkan. Mungkin itu kesalahan pemakaian huruf. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sinta. Materi selanjutnya yaitu kesalahan penulisan kata. Pertama, penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang itu sesuai dengan pedoman EYD harus ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Berikut ini beberapa contoh kesalahan penulisan bentuk ulang. Contoh yang pertama yaitu setiap orang membutuhkannya terus-menerus sejak lahir hingga ajalnya. Kata terus-menerus merupakan bentuk ulang, maka harus diberikan tanda hubung di antara kata tersebut. Lalu contoh yang kedua yaitu nilai jual sampah-sampah terhadap manfaat ekonomi tangible nasabah bank sampah Gemaripah. Kata sampah-sampah juga merupakan bentuk ulang, maka harus diberikan tanda hubung. Selanjutnya ada penulisan kata dasar. Biasanya kesalahan penulisan kata dasar itu diantaranya bisa berupa kurangnya huruf abjad pada sebuah kata atau bisa juga adanya huruf abjad yang tidak seharusnya berada pada kata tersebut. Seperti contoh di bawah ini yaitu contoh yang pertama ada kata dilakukan. Kata tersebut merupakan salah, kata yang salah. Bisa diperbaiki menjadi dilakukan. Lalu contoh yang kedua ada kata hasil. Hasil itu merupakan kata yang salah. Kata yang benarnya yaitu hasil. Selanjutnya kuantitas. Bisa diperbaiki menjadi kuantitas. Selanjutnya ada pemakaian kata perimbuhan. Nah, kesalahan pada kata perimbuhan biasanya terjadi karena tidak menuliskan serangkaian kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, sisipan, ataupun akhiran. Nah, pada contohnya di bawah ini ada kata diserap. Nah, di pada kata tersebut merupakan kata awalan, maka seharusnya penulisannya digabung. Lalu yang kedua ada dipengaruhi. Di pada kata tersebut merupakan awalan, maka seharusnya penulisannya digabung. Selanjutnya ada kesalahan pemakaian kata depan. Nah, biasanya kesalahannya itu terjadi karena penulisan kata depan dengan penulisannya tidak dipisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contohnya di bawah ini yaitu bertanam sayuran di pot dan jika kita di dataran rendah. Nah, kata di pot di pada kata tersebut merupakan kata depan, maka penulisannya seharusnya dipisah. Lalu contoh yang berikutnya yaitu di dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan limbah bangklok jamur tiram. Kata di dalam di pada kata tersebut merupakan kata depan, maka penulisannya seharusnya dipisah. Materi selanjutnya yaitu kesalahan pemakaian tanda baca. Yang pertama, kesalahan pemakaian tanda titik. Dalam hal pemakaian tanda titik, biasanya terjadi kesalahan karena penulis tidak menghubungkan tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Seperti pada contoh 1 dan 2 itu, di akhir kalimatnya tidak ada tanda titik. Nah, bisa diperbaiki dengan cara menghubungkan tanda titik pada akhir kalimat
pemakaian tanda koma. Nah, kesalahan pemakaian tanda koma biasanya terjadi karena penulis melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tanda koma tidak dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian. Tidak memakai tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Tidak memakai tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang berada di awal kalimat. Seperti contohnya di bawah ini, susu ini mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, seharusnya setelah kata karbohidrat itu diberikan tanda koma, karena kata tersebut merupakan suatu perincian. Lalu contoh yang kedua, jika ragi tersebut bagus, tempe akan menjadi sangat enak. Nah, seharusnya setelah kata bagus itu diberikan tanda koma. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab akan kami langsungkan di grup BA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.